Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah yang mengumpulkan kita dengan ikatan yang kuat, yaitu ikatan iman. Tanpa diikat dengan iman, kita tidak mungkin bisa kumpul bersama-sama di tempat ini. Kita memang tidak bersaudara secara darah, secara keturunan, tetapi kita terikat persaudaraan yang lebih kuat dari darah, yaitu persaudaraan iman. Kita satu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada siang hari ini 30-40 menit ke depan kita akan bicarakan tentang mukmin sejati. Saya berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi al-'izzah walirrasulihi walil mu'minin. Wallahu a'lamu bimuradih. Bapak Ibu sekalian, saudara sahabat seiman, Allah nyatakan dalam Quran pada ayat ini, walillah, milik Allah, al-izzah, kegagahan, walirrasulihi, dan milik Rasulullah, walil mu'minin, dan milik golongan mukminin. Al-izzah, kegagahan itu dinyatakan oleh Allah pada ayat ini, milik Allah, milik Rasulullah, dan milik kelompok mukminin. Saudara, dalam kitab Tanbihul Mughtarin dituliskan keterangan yang sangat luar biasa. Malam saya baca kitabnya. Saya sebelum kajian malam harus saya mutolaah. Bahwa keterangan dalam kitab tersebut, Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang menulis kitab tersebut, innal mu'minina afdalu indallahi min ba'dil malaikati indah. Sesungguhnya golongan mukmin itu lebih utama di sisi Allah dari sebahagian malaikat-malaikat Allah yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari malaikat-malaikat Allah yang ada di dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukmin lebih mulia dari malaikat itu, saudara-saudara. Nah, ini makna dari ayat walillahi al-izzah walirrasulihi walil mu'minin. Saudara, mukmin itu isim fa'ilnya, orangnya. Masdarnya kalimat iman. Apa itu iman, saudara? Sehingga kelompok mukminin ini begitu istimewa. Allah nyatakan pemilik kegagahan setelah Allah dan Rasulullah. Apa itu iman, saudara? Al-Imam Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Tajul Arus fi Tadhhibin Nufus. Perhatikan saudara. Beliau jelaskan al-iman libasur ruh albasahullahu ta'ala li ibadih. Al-iman, iman itu libasur ruh, bajunya roh. Albasahullahu ta'ala li ibadih, yang Allah pakaikan itu iman sebagai bajunya roh untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah pakaikan ini baju roh yaitu iman? Saat Allah pertanyakan roh di alam ruh, alastu birabbikum. Dalam Quran, apakah aku Tuhan kalian? Qalu bala. Semua roh menjawab, kami bersaksi engkau Tuhan kami ya Allah. Maka iman saudara libasur roh, bajunya roh, saudara-saudara sekalian. Ini poin terpenting. Saudara yang dirahmati Allah, sehebat apapun manusia di dunia, sebesar apapun rumahnya, semewah apapun kendaraannya, kemana-mana dia tidak pakai baju, tidak gagah, saudara. Tidak gagah. Seberapa banyak pun investasinya, uangnya, emasnya, berliannya, kemana-mana dia nggak pakai baju, nggak gagah, hina yang ada. Walaupun dia tersebut orang kaya, bahkan konglomerat sekalipun,
kemana-mana dia tanpa sehelai benang di badannya. Tidak gagah, malah hina saudara-saudara. Maka al-iman libasur roh. Iman itu bajunya roh. Saudara, ketika orang wafat, orang meninggal, yaitu kembali kepada Allah. Yang kembali itu saudara bukan jasad. Yang kembali kepada Allah ruhnya. Maka ada walillahi al-izzah. Kita mengunjungi orang yang meninggal namanya ta'ziyah. Azza ya'izzu izzatan wa ta'ziyatan. Nah, kita sebut, kita datang ke orang yang meninggal ta'ziyah namanya. Apa makna ta'ziyah itu? Penghormatan kita kepada roh yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada jasad. Saudara-saudara, maka pahami ini dulu. Al-iman libasur roh. Iman itu bajunya roh. Kita mesti menggunakan iman baju ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-iman libasur roh. Iman itu bajunya roh yang akan mengemas roh. Itu dengan iman, seseorang yang keluar di dunia ini dengan membawa iman, maka dia akan membawa keselamatan untuk dirinya dan untuk anak cucu keturunannya. Bajunya itu baju jasad. Saudara, tidak cukup jasad ini yang kita bajukan. Lebih penting daripada jasad, saudara, ruh kita mesti punya baju. Namanya iman. Al-iman libasur ruh. Apa definisi iman itu? Syekh Al-Wara Bahrul Ulum Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani yang makamnya di Ma'la di Mekah. Ulama nasional, internasional. Kelahiran Tanara, Banten. Banyak menulis kitab dan buku yang dibaca di pesantren-pesantren. Apa kata beliau? Al-iman mutlaqut tasdiq wa mutlaqut tatabu'. Al-iman, iman itu mutlaqut tasdiq, mutlak membenarkan. Wa mutlaqut tatabu' dan mutlak mengikuti. Iman tuh mutlak membenarkan dan mutlak mengikuti. Syaratnya dua. Kalau hanya membenarkan tidak mengikuti, belum iman. Ibu-ibu boleh menolak poligami. Boleh. Tetapi jangan sampai tidak membenarkannya gitu. Karena salah satu syariat yang ada dalam Islam itu poligami. Ibu boleh tidak mau menjalankan poligami, tetapi jangan sampai tidak membenarkannya. Karena iman itu mutlak tatabu, mutlak tasdiq, mutlak membenarkan. Wa mutlak tatabu dan mutlak mengikuti. Iman sejati, mukmin sejati itu dia tidak hanya membenarkan, tapi dia mengikuti. Saya membenarkan tahajud itu perintah, sunnah, tapi belum mengikuti. Ada masalah di iman saudara. Saudara membenarkan duha itu adalah ajaran dalam Islam. Membenarkan, tapi saudara belum mengikuti. Maka ada masalah pada iman saudara. Mutlaqut tasdik, mutlak membenarkan. Wa mutlaqut tatabu dan mutlak mengikuti. Saudara, begini. Ada perkara-perkara yang harus diselesaikan dengan ilmu. Ada perkara-perkara dalam kehidupan yang hanya bisa diselesaikan dengan iman. Ilmu nggak bisa. Ilmu nggak bisa. Kenapa? Karena untuk serius kepada Allah, ini poinnya nih. Ini poinnya. Untuk serius kepada Allah, sarananya iman. Untuk serius kepada perintah Allah, agar maksimal mengerjakannya, sarananya ilmu. Untuk serius kepada larangan Allah, agar bisa meninggalkannya, sarananya ilmu. Tapi untuk serius kepada Allah, tidak lewat ilmu. Sarananya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Azazil, tahu Azazil? Azazil itu kasta tertinggi yang Allah ciptakan sebelum malaikat. Yang kemudian berubah menjadi iblis, itu Azazil. Itu gurunya para malaikat. Dalam banyak keterangan kitab ditulis para malaikat belajar dengan Azazil, dengan iblis. Tetapi ternyata mereka ahli ilmu tapi tidak ahli iman. Iblis itu ahli ilmu tapi tidak ahli iman. Mana buktinya?
Iblis hanya fokus kepada perintah, tidak fokus kepada yang memerintah. Iblis hanya serius kepada perintah, tidak serius kepada yang memerintah. Allah firmankan, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu, tatkala Allah berdialog dengan malaikat, hai malaikat, hormatlah kau kepada Nabi Adam. Semua malaikat sujud, sujud itu hormat maksudnya. Hormat, semua malaikat sujud hormat ke Nabi Adam. Illa iblis aba. Iblis doang yang nolak, nggak mau. Wastakbara, kenapa? Karena iblis serius kepada perintah, bukan kepada yang memerintah. Kalau mau bicara protes Pak, lebih layak protes malaikat. Malaikat diciptakan dari nur. Iblis protes, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Mana bisa api mesti hormat ke tanah, tanah yang mesti hormat kepada api. Maka iblis serius kepada perintah, tidak serius kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman ini akan membawa keseriusan seorang kepada Allah, bukan kepada perintah. Lewat iman seseorang akan serius hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya gambarkan Al-Imam Qutbil Irsyad wa Gausil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awwanah. Beliau katakan begini, al-iman ibaratun anil yakin. Iman itu satu pengibaratan dari keyakinan. Yakin itu iman, iman itu yakin. Dan ini terbagi 4. Satu yang namanya ilmul yakin. Yang kedua namanya ainul yakin. Ketiga namanya hakul yakin. Keempat namanya haqiqatul yakin. Nah, begini gambarannya. Ada 4 orang, satu Zaid, kedua Umar, ketiga Khalid, ketiga Bakar. 4 orang. Zaid, Umar, Khalid, Bakar. 4 orang. Jalan bareng-bareng. Habis nonton dangdutan lah ceritanya, ini cerita. Habis nonton dangdutan pulang jam 2 malam. Lewat jalan yang ada kuburannya. Kuburannya ada pohon. Di pohon itu ada perempuan pakai baju putih. Itu disebutnya apa namanya? Kuntil suami, kuntil anak. Kuntil anak. Itu kuntil anak ketawa. Ini 4 orang beda Pak. Kalau Jahit lari deh. Lari. Cuman lari tok. Lari deh. Udah jauh. Kata nih Jahit, sial bener. Ya, habis nonton dangdut, habis nyawer gitu. Ketemu kuntilanak diketawain. Kalau Jahit cuma lari. Kalau Umar lain Pak. Begitu dia lewat tuh kuntilanak tawa. Itu dia lari beri teriak. Umar mah. Kuntilanak. Lari itu lah. Itu 2 hari meriang biasanya Pak. 2 hari meriang. Yang ketiga Khalid. Kalau Khalid begitu tuh kuntilanak ketawa, dia lewat, dia lihat putih itu. Si Khalid tidak hanya lari dan teriak, nangis Pak. Kuntilanak nyampe rumah, nangis dia ketemu bininya. Nangis, itu biasanya 7 hari, 7 malam gak enak makan tuh. Makan gak enak, tidur gak enak tuh, minum gak enak. Tapi kalau Bakar Pak, teriak lari enggak, teriak enggak, nangis enggak. Begitu kuntilanak itu ketawa, pingsan di tempat Pak itu. Bakar nih. Ini si Jahit yang lari namanya ilmul yakin. Dia ke masjid ke Allahnya sebatas lagi susah ke Allahnya tuh ada cobaan, sakit, banyak utang ke masjid itu. Ya. Sakit beres, utang beres, lupa lagi. Lupa lagi. Nah, kalau si Umar dia lari sambil teriak nih. Ini namanya ainul yakin gitu. Ainul yakin, keimanan yang stabil sudah. Stabil ya, dia dalam keadaan susah, dalam keadaan enak, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, sama rata dia. Sama rata. Yang ketiga, hakul yakin. Hakul yakin. Tadi seperti halnya yaitu Khalid yang dia lari sambil teriak, sambil nangis. Itu masuk ke ruhnya 7 hari 7 malam makan gak enak.
Meriang aja bawaannya. Dikerokin mulu sama bininya. Iya, sampai kerokan pengok Pak, ngerokin 7 hari 7 malam tuh. Ya, makan gak enak, minum gak enak. Ini hakul yakin. Wah, ini kelas para aulia wassolihin. Mereka di dunia ini makan dan minum itu hiburan saja. Tidur hiburan, makan hiburan. Ya, nggak enak dia. Tidak menghalangi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebatasnya yang dia ambil sekeperluannya. Yang keempat Pak, iman itu haqiqatul yakin. Para nabi dan para rasul, para sahabat-sahabat nabi, pernah satu riwayat ketika Sayyidina Umar ibnul Khattab bermakmum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah pada salat maghrib rakaat kedua membaca surah At-Takatsur, alhaakumut takasur. Terus sampai pada ayat summalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Maknanya nanti di yaumil kiamat akan ditanya nikmat itu untuk apa. Maka Sayyidina Umar ibnul Khattab pingsan di tempat saat berjamaah, bangun-bangun 3 hari kemudian Bapak Ibu sekalian. Sadarnya 3 hari kemudian itu. Ini haqiqatul yakin. Ya jelas gurunya Rasul. Gurunya Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, maka mukmin sejati kesimpulannya mereka yang hidupnya serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum Idul Adha sebagai penutup kajian pagi siang hari ini. Momentum Idul Adha kemarin itu yang diperankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah satu gambaran keseriusan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala Nabi Ibrahim mendapat gelar Abu Tauhid, bapaknya tauhid yang tidak boleh bergeser hatinya kepada siapapun dan apapun, hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam kenyataan saat Nabi Ibrahim berkata, kalau saya punya anak, saya akan korbankan sekalipun anak itu. Lagi belum punya anak, Nabi Ibrahim bilang, kalau saya punya anak, saya bakal korbankan. Ngomongnya lagi belum punya. Ya, maka begitu punya anak dites. Ibrahim, buktikan ucapanmu, buktikan keseriusanmu. Kau punya gelar Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Kata Allah, laisa fi qalbi hubbani. Mana bisa dalam hati yang satu ada 2 cinta. Wala fil wujudi rabbani. Di alam semesta tiada 2 Tuhan. Saat ini hatimu terbelah 2. Sebagian untukku, sebagian untuk anakmu Ismail alaihissalam. Buktikan keseriusanmu kepadaku. Bagaimana caranya Allah? Bawa Ismail ke Jabal Kurban, sembelih dan kurbankan. Saudara, maka momentum Idul Adha itu momentum keseriusan kita kepada Allah. Maka berkurban itu walaupun sudah lewat, saya ulas. Berkurban memotong sapi, memotong kambing, legalitas keseriusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.